Riana, kau masih saja bertemu dengan kakakmu yang seperti model itu. Kalau aku punya kakak seperti model seperti Kokom, aku pasti sudah meracuninya dengan sianida," kata Nisa dengan nada kesal. Matanya masih menyipit saat mengingat kejadian di taman rumah sakit tadi. Nisa masih ingat dengan jelas karena Alif tidak ingin melihat Riana dipermalukan di depannya. Ia meminta Nisa untuk segera menghampiri Riana, khawatir sesuatu akan terjadi. Namun setibanya di sana, Nisa malah mendengar Septian meremehkan Riana, seolah-olah wanita itu akan datang memohon agar ia kembali kepadanya. Riana tidak akan memohon untuk kembali kepada pria sepertimu. Jika kau yakin dialah yang bersalah, ada CCTV di sini. Silakan periksa, bentak Nisa beberapa jam yang lalu, membuat suasana taman langsung hening. Beberapa orang bahkan menoleh dengan penasaran, sementara Riana hanya bisa menundukkan kepala, menahan rasa sakit yang mencekik dadanya. Kini, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Riana hanya sedikit mengerutkan sudut bibirnya, mencoba menutupi luka yang belum sepenuhnya sembuh. "Cukup, Kak Nisa, jangan bicarakan lagi. Aku hanya ingin semuanya cepat berakhir," katanya lembut, sambil memutar cangkir kopinya yang mulai dingin. Nisa menghela napas dalam-dalam, menatap wanita yang dianggapnya sahabat terbaiknya, yang kini tampak jauh lebih rapuh dari biasanya. "Cepat berakhir. Bagaimana jika kau terus mengalah seperti ini? Dia akan berpikir dia masih bisa menginjak-injakmu. Kau mungkin akan dianggap wanita bodoh, Riana." Hiana tercium, tatapannya kosong, menembus jendela, mengikuti warna-warna matahari terbenam yang mulai memerah di langit. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak, sebelum suaranya terdengar lembut namun tegas. "Mungkin orang lain akan menganggapku lemah dan bodoh, tapi jika aku melawan, mereka akan mengatakan aku masih berharap padanya. Lagi pula, apa gunanya membuang energi untuk membela diri di depan seseorang yang bahkan tidak ingin mengharapkan apapun dariku lagi?" Kemudian ia menatap Nisa yang terdiam. Senyum tipis muncul di wajah Riana saat ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Yang penting, dia menandatangani surat ini. Dan itu berarti aku bebas sekarang." Nisa mendekat dan merangkul bahu Riana. Suaranya melembut. "Kau benar. Mungkin ini cara terbaik untukmu." Ia tersenyum tipis, meskipun matanya masih menunjukkan kekhawatiran. "Tapi berjanjilah, setelah ini kau tidak bisa terus sendirian. Dunia tidak berhenti hanya karena dia." "Tentu saja," jawab Riana. "Masih banyak pria baik, seperti Alif misalnya." Nisa tiba-tiba berkata. "Apa?" Riana belum menyelesaikan kalimatnya ketika dari kejauhan Alif terlihat mendekati mereka. Ketika tubuh Alif tidak jauh darinya, Riana menyenggol Nisa dan bertanya, "Kenapa dia di sini?" Nisa menahan tawanya, menatap Riana yang sekarang tampak panik dengan ekspresi lucu. "Bagaimana aku tahu? Mungkin alam semesta merasa kasihan padamu karena selalu sendirian," bisik menggoda sambil menyenggol balik. Riana mendecakkan lidah pelan, buru-buru merapikan rambutnya dan duduk tegak. Meskipun wajahnya jelas merah, dia bahkan melirik ke jendela, seolah berniat melarikan diri jika ada kesempatan. "Kau terus menatap jendela. Apakah kau berencana melarikan diri?" goda Nisa dengan nada nakal. Sebelum Riana bisa menjawab, Nisa dengan cepat menambahkan, "Aku sengaja memanggilnya karena suamiku akan segera datang menjemputku. Aku tidak ingin kau sendirian." Riana menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, berusaha menahan diri agar wajahnya tidak menunjukkan apapun. Nisa berbicara begitu polos karena dia tidak tahu bahwa sejak tadi malam dia dan Alif sebenarnya berada di bawah satu atap. Alif yang menahan senyum sambil memperhatikan mereka akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun menggoda. "Nis, tidak perlu berlebihan. Aku dan Riana sudah di mana?" "Dokter Dito. Dia bilang dia akan menjemputmu." Riana menyela dengan cepat. Suaranya sedikit meninggi karena panik.
Nisa segera menatap mereka berdua bergantian. Pertama ke Riana yang tiba-tiba gugup, lalu ke Alif yang tersenyum tipis tanpa merasa bersalah sama sekali. Alis Nisa terangkat curiga. Tunggu, sudah apa? Tanyanya. Nadanya setengah menggoda, setengah penuh tanda tanya. Riana berpura-pura sibuk merapikan sendok di atas meja, sementara Alif bersandar santai di kursinya, menatap Nisa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kau Nis, suka salah paham, kata Riana terburu-buru. Pipinya memerah. Maksudku, kita saling kenal baik kan? Alif hanya terkekeh pelan, membuat Riana semakin canggung. Saling kenal cukup baik untuk tinggal di rumah yang sama mungkin? Nisa menyindir dengan senyum nakal, membuat Riana dan Alif terlihat canggung. Sebelum mereka bisa menenangkan detak jantung mereka, Dito yang baru saja tiba langsung menepuk bahu Alif dan berbisik. Ingat, dia masih dalam proses menjadi janda, belum benar-benar janda. Jangan lakukan apapun dulu. Di ruang rumah sakit yang sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan hembusan lembut AC. Septian duduk di kursi di samping tempat tidur, tatapannya kosong, menembus lantai. Sejak kembali dari kebun tadi, pikirannya terus memutar ulang kata-kata Nisa. Riana tidak akan memohon untuk kembali kepada pria sepertimu. Jika kau yakin dialah yang bersalah, ada CCTV di sini. Silakan periksa. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Jika Riana memang tidak bersalah, mengapa dia diam? Mengapa dia tidak mencoba menjelaskan sama sekali? Dengan sifatnya selama ini, Riana tidak akan diam seperti itu. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Atau mungkinkah pikirannya belum sempat menyelesaikan kalimat itu ketika terdengar suara langkah kaki pelan dari kamar mandi. Liliana muncul dengan wajah pucat. Rambutnya masih basah dan gerakannya tampak ragu-ragu. Dia memperhatikan Septian yang duduk dengan ekspresi tegang. Liliana yakin Septian sedang memikirkan kejadian di kebun tadi. Sebelum Septian mencari kebenaran, dia harus melakukan sesuatu. Tian, Liliana memanggil pelan sambil mendekat. Aku minta maaf. Septian menoleh. Dahinya berkerut. Maaf? Untuk apa, Lili? Liliana menunduk. Suaranya bergetar. Tadi di kamar mandi, aku mencoba mengingat semuanya dan aku baru menyadari. Ia menarik napas, berpura-pura menahan air matanya. Saat itu, sebenarnya kakiku terkilir sebelum aku jatuh. Bukan Riana yang mendorongku. Ruangan itu langsung hening. Hanya terdengar samar langkah kaki perawat di koridor luar. Septian menatapnya tajam. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Apakah kau menyadari apa yang baru saja kau katakan, Lili? Mengapa kau menambah masalahku dengan Riana? Dan sekarang, suara Septian terhenti. Ingatannya langsung tertuju pada kertas yang telah ia tanda tangani. Liliana menunduk dalam-dalam. Aku tahu dan aku minta maaf. Tapi Tian, bukankah ini bagus? Kau ingin menikah denganku jadi? Suara Liliana terhenti saat kursi tempat Septian duduk bergerak tiba-tiba. Ia berdiri, meraih jaketnya tanpa berkata apa-apa, dan berjalan menuju pintu. Tian, kau mau pergi kemana? Suara Liliana terdengar khawatir, hampir gemetar. Septian berhenti di ambang pintu. Bahunya tegang, tatapannya kosong, tetapi penuh amarah yang tertahan. Mencari Riana. Pintu kamar tertutup dengan suara keras. Liliana menatap kosong ke arah pintu. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersenggol-senggol, dadanya terasa sesak. Riana, wanita terkutuk. 2 minggu telah berlalu sejak Septian bergegas mencari Riana. Sayangnya, ia telah mencari kemana-mana, tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan, pada sidang perceraian pertama, Riana tidak hadir, dan hanya pengacaranya yang datang untuk mewakilinya. Septian tidak pernah menyangka bahwa Riana benar-benar serius untuk berpisah. Bahkan ketika hakim menawarkan proses mediasi, pengacaranya dengan tegas menyatakan bahwa Riana menolak. Riana, di mana kau? Sebenarnya, gumamnya, menatap layar ponselnya yang gelap.
Jari-jarinya menelusuri galeri, berharap menemukan sesuatu yang dapat menenangkan pikirannya. Tetapi yang muncul hanyalah foto-foto Liliana. Tidak ada satupun kenangan tentang Riana. 5 tahun menikah, dan ia bahkan tidak memiliki satu foto pun istrinya sendiri. Rahangnya menegang. Kau benar-benar bajingan, Tian, gumamnya pelan. Tetapi beberapa detik kemudian, ia menggelengkan kepalanya sedikit, mencoba menepis rasa bersalah yang mulai tumbuh. Ini juga salahnya. Mengapa menjadi istri yang begitu lemah, Riana? Panggilnya dengan suara lembut yang langsung terbawa angin. Beberapa saat kemudian, ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. Liliana muncul dengan langkah anggun. Rambutnya terurai, hanya menyisakan bekas luka kecil yang hampir tak terlihat di pelipisnya. Ia tampak lebih sehat, bahkan lebih berani dari sebelumnya. Tian, panggilnya lembut. Bibirnya membentuk senyum kecil. Kau belum makan kan? Aku membawakanmu makan malam. Pandangan Septian terhenti sejenak. Matanya sedikit melebar saat melihat Liliana mengenakan kimono merah rajutan yang jatuh lembut, mengikuti lekuk tubuhnya. Kontras dengan kulit pucatnya yang tampak lebih memikat di bawah lampu kamar tidur. Namun, beberapa detik kemudian, ia mengalihkan pandangannya. Bayangan Riana tiba-tiba terlintas di benaknya. Saat itu, ketika Riana mencoba mengenakan pakaian seperti itu untuknya, ia memarahinya dengan keras. Ia bahkan menyebut Riana sebagai pelacur. Sekarang, mengingat hal itu, dada Septian terasa sesak. Riana dulu tampak begitu manis, lebih tulus, lebih hangat. Tidak seperti Liliana yang sekarang duduk di depannya dengan senyum menggoda. Lili, kenapa kau memakai pakaian seperti itu? Tanyanya datar, berusaha menahan nada kesal yang entah berasal dari mana. Apakah ia marah pada Liliana atau pada dirinya sendiri? Liliana tersenyum tipis. Kenapa, Tian? Tian, apa aku terlihat jelek? Katanya lembut. Sambil berjalan mendekat, ia meletakkan kotak makanan di atas meja, lalu duduk di kursi di sebelah Septian. Kalau begitu, abaikan saja. Aku hanya khawatir kau tidak menjaga dirimu. Kau terlihat lebih kurus, Tian. Nada suara Liliana terdengar lembut, tetapi di baliknya ada sesuatu yang lain. Cara halus untuk menekan rasa bersalah yang mulai tumbuh di hati Septian. Terima kasih, kata Septian. Akhirnya, ia hendak mengambil sendok, tetapi gerakannya terhenti ketika Liliana tiba-tiba menyentuh punggung tangannya. Jangan marah lagi padaku, oke? Bisik Liliana lembut. Aku hanya takut kehilanganmu, Tian. Tatapan Liliana tampak tulus dan penuh penyesalan, membuat dada Septian terasa aneh. Penyesalan yang muncul perlahan memudar, digantikan oleh rasa iba, dan entah mengapa juga rasa nyaman. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap wajah Liliana sejenak. Tetapi bayangan Riana kembali muncul di benaknya. Septian segera berdiri dari tempat duduknya. Gerakannya yang tiba-tiba mengejutkan Liliana. Kenapa, Tian? Tian, kau tidak suka? Tidak. Aku hanya... Kau masih memikirkan Riana kan? Liliana menyela. Suaranya datar, tetapi matanya tajam, menyimpan rasa kesal yang sulit diabaikan. Septian tidak menjawab, hanya anggukan kecil, cukup untuk membuat Liliana terdiam selama beberapa detik. Wajahnya menegang, tetapi ia segera menarik napas dan menenangkan dirinya. Tian, katanya lebih lembut, aku tahu semua yang terjadi antara kau dan Riana juga karena aku, karena kebodohanku saat itu. Jadi, izinkan aku menebusnya. Aku rela melakukan apa saja agar kau tidak terus menyalahkan dirimu sendiri. Septian terdiam. Ia bisa melihat kilasan kesedihan di mata Liliana. Entah itu tulus atau hanya permainan perasaan. Ia benar-benar tidak tahu lagi. Saat aku di rumah sakit, aku mendengar kau mengatakan ingin berpura-pura menikah denganku agar Riana menyesalinya. Liliana melanjutkan dengan lembut. Kenapa tidak kau lanjutkan saja, Tian? Aku bersedia jika itu bisa menebus kesalahanku. Lili? Septian menatapnya dengan mata lelah. Riana benar-benar ingin berpisah. Jika aku melakukan sandiwara seperti itu, dia benar-benar akan pergi
selamanya. Tapi, Tian, Liliana menyela dengan cepat. Jika kau tidak melakukan apapun, kau juga tidak akan pernah menemukannya. Kau sudah mencari kemana-mana selama 2 minggu. Masih belum menemukannya. Bukankah ini bukti bahwa dia bersembunyi? Mungkin satu-satunya cara untuk mengeluarkan Rihanna adalah dengan memprovokasi emosinya. Septian kembali terdiam. Kata-kata Liliana terasa masuk akal. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Jadi menurutmu, aku harus berpura-pura menikahimu agar Rihanna muncul? Tanyanya. Setengah ragu, Liliana menatapnya dengan lembut. Tian, apapun yang terjadi, dia dan aku adalah saudara kandung. Jika berita pernikahan kita tersebar, Rihanna pasti akan tahu. Kau tahu, dia tidak mungkin diam saja jika itu benar-benar terjadi. Septian merenung lama, rasanya berat. Tetapi tidak ada pilihan lain. Setiap hari tanpa kabar dari Rihanna membuat hatinya terasa semakin kosong. Terkadang dia merasa kesal dengan kekayaan dan nama baiknya saat ini. Mengapa menemukan Rihanna di kota yang tidak terlalu besar begitu sulit? Seolah-olah Rihanna dilindungi dan bisa menghilang tanpa jejak. Baiklah, akhirnya dia berkata pelan. Tapi hanya sampai aku menemukan Rihanna, karena kita tidak bisa bersama. Liliana menundukkan kepala, menyembunyikan senyum kecil di bibirnya. Tentu saja, Tian, aku mengerti. Kau menjelaskan kemarin bahwa janjimu saat itu hanya untuk segera mengobatiku. Terima kasih, Lily. Kau benar-benar pengertian. Aku akan menghubungi Departemen Humas untuk mempersiapkan semuanya. Septian meminta izin, seolah-olah ia menemukan secercah harapan. Di sisi lain, Rihanna sama sekali tidak bisa memejamkan mata malam ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum ia dan yang lainnya berangkat ke Sorong. Tetapi satu hal masih mengganggunya. Janjinya untuk membalas kebaikan Alif belum terpenuhi. Pria itu selalu punya alasan. Setiap kali Rihanna bertanya kapan mereka akan pergi ke rumah neneknya. Rihanna, kau masih bangun? Suara Alif tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Rihanna sedikit terkejut. Ia sedang fokus membaca ulang beberapa buku kedokteran yang bahkan sudah ia hafal. Rihanna menoleh dengan cepat. Kau juga masih bangun? Tanyanya pelan. Aku masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Alif sambil berjalan ke dapur kecil di sudut ruangan. Oh ya, aku ingin membuat susu. Kau mau juga? Tidak perlu, aku sudah minum tadi. Rihanna menutup bukunya, lalu berdiri dan mendekatinya. Kapan kita akan ke rumah nenek? Aku ingin semuanya selesai sebelum kita berangkat ke Sorong. Senyum di wajah Alif perlahan memudar. Ia terdiam sejenak, menatap gelas kosong di tangannya, seolah mencari alasan yang tepat untuk berbicara. Aku belum tahu, Rihanna. Akhirnya, ia berkata, pelan, namun terdengar hati-hati. Nenek masih belum terlalu sehat. Aku khawatir jika kita datang sekarang, itu akan membuatnya lelah. Rihanna menatapnya dengan saksama. Dahinya berkerut. Tapi kau bilang, nenek sendiri ingin aku ikut. Nada suaranya lembut, tetapi penuh rasa ingin tahu. Alif menghela napas. Tatapannya tetap tenang, tetapi sikapnya sangat canggung. Ya, dulu memang seperti itu, tapi situasinya sudah berubah. Rihanna, terkadang niat baik juga harus melihat waktu yang tepat, kan? Rihanna terjiung. Pandangannya tertuju ke lantai. Ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dadanya. Entah mengapa, dari nada suara Alif, ia bisa merasakan sesuatu yang tak terucapkan. Ia menggigit bibirnya, berbisik pelan. Apakah kau menyembunyikan sesuatu? Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.